Oke, kita mulai perkuliahan pada malam hari ini. Terang lunak dan Nobel. Ya, masih juga tombol-tombol. Jadi tombol-tombol itu di dalam pemrograman Android ini sangat dominan sekali. Ya. Nah, ini nanti tombol ini saling mengaktifkan. Jadi nanti tombol 1 akan mengaktifkan tombol 2, akan mengaktifkan tombol dan seterusnya. Jadi untuk saling mengaktifkan. Gimana? Ya. Apa ya? Belum. Apa Chan? Nggak jelas? Layarnya nggak di. Oh, belum. Bentar. Ya. Bentar lagi kita share layar saya ya. Jadi Anda mungkin bisa juga mempersiapkan layar Anda ya. Jadi sudah masuk ke ini ya. Sudah mencoba masuk ke sini. Ya, kita ganti, kita mau membuat ini stopwatch gitu ya. Jadi dalam malam ini kita mau membuat aplikasi stopwatch, di mana stopwatch itu nanti tombolnya ada 3 yang mau kita buat, yaitu tombol start, tombol stop, dan tombol reset. Ya, tombol start untuk memulai atau menghitung counternya, terus kemudian tombol stop untuk memberhentikan counternya dan nanti melihat timernya itu. Kemudian reset itu memberikan nilai 0 atau mengreset menjadi nilai awal ya, nilai 0000 itu. Nah, nanti ketiga tombol itu, jadi kalau awal itu hanya tombol start saja yang boleh bekerja pada saat awal. Setelah tombol start ditekan, maka berikutnya adalah tombol stop saja yang boleh aktif, yang lainnya nggak bisa ya. Setelah tombol di stop, nanti stopwatch berhenti mengcounter, maka berikutnya nanti tombol reset yang boleh aktif untuk kemudian mengenolkan, kemudian dipakai lagi gitu ya. Jadi seperti itu di tombol ya. Terus kemudian ditambah satu komponen palet lagi, yaitu sensor ya. Kita nambahkan sensornya namanya clock gitu, gambar jam nanti ya, sebagai untuk menghitung stopwatch itu kita menggunakan paletnya di sensor, yaitu berupa jam ya. Jadi nanti di bawah ini itu ada namanya sensor ya, nanti kita ambil clock ini ya. Oke, kita mulai desain dari awal, yaitu yang kita rubah dulu namanya screen ini, title-nya itu kita rubah menjadi stopwatch ya, title-nya besar semua, stopwatch gitu. Oke, kita enter. Oke, ini stopwatch-nya sudah muncul. Oke ya, tulisan stopwatch sudah muncul. Kemudian
untuk menampilkan angkanya, ya, counternya, kita menggunakan label. Ya, kita pakai label, kita atur seperti kemarin, weight-nya itu mengikuti pair-nya, parent, oke, ya, ini kita besarkan pakai besarkan 35 gitu ya. Ini besar, ya, terus kemudian teksnya kita buat seperti ini, jam, ya, kemudian titik 2, menit, titik 2, detik, ya, terus koma, ya, titik, koma, itu biasanya sampai ribuan, 000, ya, seperti itu. Jadi kalau stopwatch itu untuk jarak dekat, nanti kan hasilnya detik, ya, detik, terus komanya sampai ribuan gitu, ya. Nah, maka kita buat jadi seperti ini, ya, 00 jam, 00 menit, 00 detik, koma 000 milisecond, ya, milidetik. Ini posisinya kita tengahkan, ya, text alignment-nya kita buat center, ada di tengah. Oke, ya, ada di tengah, jadi kita sudah ini, ya. Kemudian kita mau membuat tombol berjejer 3 di sini, ya, tombol berjejer 3, maka kita mau desain pakai menggunakan layout, ya, horizontal alignment, ya, taruh di sini, ya. Kemudian new weight-nya kita sesuaikan parent-nya, ya, kita sesuaikan parent, ya. Kemudian kita isikan tombol-tombolnya lagi, tombol, ya, tombolnya sudah kita isi 3, ya. Nanti tombol 1 ini start, tengah stop, dan ini reset, gitu, ya. Kita buat seperti itu. Terus komponen satu lagi yaitu tadi sensor, ya. Sensornya ini kita pasang, ya, kita pasang, dia ada di luar display, ya, karena ini berupa komponen non visible komponen yang tidak terlihat di display, tapi dia bekerja di dalam, ya. Ini komponen non visible, jadi tidak terlihat di layar, tetapi dia bekerja di dalam. Seperti ini, ya, kita buat alignment horizontalnya di tengah. Oke, ini posisi ada di tengah. Alignment vertikalnya kalau mau dibuat ini ada di tengah-tengah juga nanti, ya. Nah, terus untuk gambar tombolnya itu tidak hanya sekedar tulisan, ya, tulisan misalkan seperti ini, ya, kita tulis start, kemudian ini kita tulis stop, terus yang satu ini kita tulis reset. Nah, seperti ini, ya. Ini boleh saja seperti ini, tapi biar tampilannya menjadi lebih bagus, mungkin dikasih gambar, ya, start, tombol start,
tombol stop, tombol reset gitu ya. Saya sudah menyediakan gambar ya. Gambarnya bisa kita upload filenya dulu ya. Kita upload file-file gambarnya. Saya cari dulu. Nah, ini saya sudah menyediakan beberapa tombol ya. Misalkan saya kasih nih tombol start, stop, nah ini ya, atau yang ini pilih, terserah ya. Misalkan ini saya pilih gitu aja. Oke, oke, masuk di sini tombol start ya. Terus kemudian kita upload lagi tombol stop gitu. Tombol stop ya, kita oke, oke ya, tombol stop ini. Upload sekali lagi yang tombol reset ya, tombol reset ini misalkan ya. Ya, oke, ini semua gambar sudah masuk ke media gitu. Sudah masuk ke media, tinggal sekarang kemudian tombol-tombolnya itu kita rubah, kita ganti gambarnya. Ya, jadi yang tadinya teks seperti ini kita rubah menjadi gambar ya. Ini startnya dihilangi aja ya, hilang gitu. Ya, kita cari image ini ya, image. Klik image, tombol start. Nah, ini tombol start. Kemudian oke. Nah, ini sudah muncul tombol start. Tapi sepertinya tombolnya terlalu besar gitu kan ya. Nah, ini bisa dirubah ukurannya ya. Ini katakanlah pakai prosentase 25% ya. Lebarnya 25% ya. Kemudian tingginya ya kita buat juga 25%. Oke, oh terlalu kecil gitu ya. Terlalu kecil kalau 25%. Ini mungkin dibuat coba 35. Oke, masih kurang juga ya. Coba ini dibuat 50% seperti apa ini? Oh, kok tidak ada perubahan. Coba dikembalikan otomatis. Oh, seperti ini. Atau coba yang like ini kita kasih pixel gitu ya. Ya, pixel 100 ya, 100 pixel. Oh gitu ya. Jadi kita buat pixel ini sudah agak bundar ya. Atau kurang terus sedikit nih, kita kasih mungkin 90 ya. Nah, oke, kira-kira ini sudah agak bulat ya. Kemudian tombol stop juga kita rubah image-nya, teksnya kita hapus, kemudian image-nya kita isi tombol stop. Ya, tombol stop, oke. Nah, ini tombol stopnya besar gitu kan. Ya, mestinya harus diperkecilkan dulu gambarnya ini sehingga mendapatkan. Oke ya, ini tombol stopnya juga kita weight-nya kasih 25. 25 itu nanti agak beda ini ya.
karena ada sisa gambarnya di samping. Mungkin 35. Oke, 35. Terus height-nya kita pasang 35 juga. Ini bisa nggak? Jadi agak panjang ya, karena ada ini ya, ada space kanan kirinya ini. Harusnya mesti dibuat space kanan kirinya ini dibuang sehingga lebar dan tingginya jadi sama. Oke, nggak apa-apa lah gitu ya, sebagai latihan saja. Nanti kalau udah buat beneran bisa dipercantik lagi gitu ya. Kemudian tombol reset, satu lagi tombol reset. Wah, ini tombol resetnya besar ini ya. Kita atur weight-nya 25% tadi ya. Ini masih ada tulisan teks ini, kita hapus. Ya, kemudian height-nya kita buat 30. Ya, seperti ini kira-kira. Ya, hasilnya ya nanti kalau dipercantik lagi sehingga tampilannya bisa bagus gitu. Tulisannya seperti itu. Oke ya, ini kotak-kotak ini kita bisa buat menjadi bundel ya. Kita shape-nya ya, ini kita buat rounded ya. Oke, rounded, terus topnya itu juga dibuat rounded, resetnya juga dibuat rounded. Oke, jadi sudah seperti ini button 1, button 2, button 3 ya. Walaupun mungkin bentuknya nggak persis sama, nggak apa-apa ya. Nanti kalau Anda buat ya disesuaikan dengan ini ya, kanan kirinya itu dimepetkan sehingga nanti ukurannya width sama height-nya itu bisa sama. Kalau nggak sama ya nanti seperti tadi di start itu ya prosentase di height-nya nggak bisa kita gantikan dengan pixel gitu ya, pixel kita atur. Oke, jadi udah ini desain interface-nya sama ini clock-nya ada di bawah ini ya. Ada yang ditanyakan mungkin di desain interface ini? Silakan sebelum saya ke program. Ada yang tidak paham? Paham, Pak. Paham? Kalau paham saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke ini apa? Programnya, blok program. Ya, desainernya kita sudah ya, terus kita lanjutkan ke program. Jadi ini nanti variabelnya untuk hitung ini aja ya, cuma satu aja kan gitu ya. Jadi variabelnya itu berupa satu yang counter ini saja, counter ya, counter. Tapi nanti memanfaatkan ngambil ini ya, clock ini dari jam, menit, detik, milidetiknya itu ngambilnya dari clock ini ya, dari jamnya ini ya, kita ambil di ini. Oke, kemudian kita beralih ke blok program gitu ya.
G kosong kan, kemudian kita inisialisasi variabel ya, satu tadi variabel, kita buat inisialisasi variabelnya. Kita kasih nama variabel, variabelnya namanya counter gitu ya, counter ya, ya counter ya, yang mau masuk. Ya, namanya counter, kita kasih nilai awalnya mulai dari 0 ya. Jadi nanti dia akan ngitung counternya itu mulai dari 0. Maka kita kasih nilai ini 0. Ya, udah nilai 0 gitu ya. Ya, kemudian kita mulai dari tombol start. Tombol start itu tadi namanya button ya. Mungkin kita bisa ngerubah kembali ke sana lagi. Ya, ini kita rename menjadi start gitu. Ya, start. Oke. Kemudian 2 itu kita rename menjadi stop. Oke. Terus yang ketiga kita rename menjadi reset. Oke, nah, ini sudah kita namanya tombol itu kita ganti sehingga kita balik ke ini, harapannya nih ya, ini tombol-tombolnya sudah berganti sesuai dengan fungsinya ya. Nah, kita mulai dari tombol ini ya, cari tombol nanti yang aktif pertama itu start gitu ya. Jadi kita balik lagi ke designer ini, propertiesnya kita atur ya. Start enable-nya sudah centang ya. Kalau stop ini kita hilangkan enable-nya. Atau sebetulnya nanti yang di apa? Ini juga bisa ya. Jadi di program ya. Nah, ini enable-nya juga kita hilangkan. Di clock ini juga pertama kali ya kita hilangkan ya. Jadi enable itu aktif gitu ya, aktif atau diizinkan ya. Nah, kalau nggak diizinkan ya dia nggak berjalan gitu ya, itu fungsi clock. Ya, ini timer intervalnya dikasih 10 aja biar cepat gitu. Oke, balik lagi ke blok ya. Tombol 1 ya, tombol 1 atau tombol start gitu ya. Ini ketika diklik ya, ketika diklik start nanti mengaktifkan ini apa, timernya, mengaktifkan timer ya, clock ini mengaktifkan clocknya enable ya, diizinkan itu enable ya, set clock enable ini ya, ini taruh dipasang di sini. Oke. Enable itu izinkan dan tidak izinkan ya. Jadi nilainya ini adalah true atau false ya. True atau false. Ya, itu masuk ke logika ya. Logic. Ya. Ini begitu tombol 1 ditekan, maka yang tadinya itu dihilangkan to false, maka ini dibuat true ya. Jadi clock-nya itu jalan gitu ya. Clock-nya jalan, nanti kan di proses-proses berikutnya dia akan menghitung ya,
mulai dari 0, dia memanfaatkan clock-nya ini, ya, clock-nya yang ada di komputer, dia akan ngitung gitu, ngitung nilainya. Ya, kemudian setelah ini, ya, berikutnya adalah set global ini, counternya. Jadi counternya juga mulai ngitung gitu ya. Ngitungnya kapan? Ya, ngitungnya ini clock diisi 0 ya. Jadi diisi clock now ya. Diisi clock sekarang ya. Jadi begitu dinyalakan dia langsung nanti ngonter gitu. Jadi clock now. Jadi clock now, nah ini ya. Clock now pasangkan di sini. Ya, setelah di start itu kan tombolnya yang nyala hanya stop saja ya, stop saja. Maka tombol start ini harus dimatikan ya, biar tidak nanti sudah jalan terus di start lagi kan balik nol lagi gitu ya, balik-balik terus ya, sehingga setelah di start satu kali tombol ini tidak akan berfungsi gitu. Nah itu caranya, yaitu enable-nya di false kan ya, tombol start ini enable-nya ya, enable-nya ambil logic ini dimatikan di false ya. Nah, maka otomatis tombol satu nanti nggak berfungsi gitu. Nah terus yang berfungsi tombol apa? Tombol stop ya, tombol stop ini enable-nya dirubah juga lagi, set stop enable ya. Tombol stopnya itu jadi true ya, tombolnya true. Jadi tombol stop saja yang berfungsi gitu ya, yang lainnya tidak berfungsi. Oke, itu tombol start ya. Berikutnya kalau tombol stopnya ditekan ya, tombol stopnya ditekan, maka counternya berhenti ya, clocknya berhenti ya. Kita kopikan ini, kita duplikatkan ya, kita pasang di sini, kemudian ini kita rubah menjadi false ya. Jadi begitu di stop maka timernya ini itu apa, akan berhenti menghitung. Oke, kemudian tombol stopnya dimatikan ya, begitu apa, counternya ini berhenti ya, akan menampilkan nilainya counter itu ya, tombol stopnya sudah tidak bisa ditekan lagi ya. Maka ini kita cari tombol stop. Oh, di sini tidak ada ya, ini tinggal kita duplikatkan tombol stop, kita ganti ini menjadi false ya, false. Maka tombol stopnya itu tidak berfungsi ya, tidak berfungsi. Yang berfungsi tombol apa? Tombol reset ya, ya tombol reset akan berfungsi ya, set reset enable ya. Kemudian ini jadi true ya, kita duplikatkan yang true aja ya.
true, tarik, pasang di sini. Ya, jadi dengan tombol stop, hanya berhenti, terus kemudian tombol reset saja yang berfungsi. Ya, kemudian tombol reset, ya, tombol reset ini kalau ditekan, ya, when reset klik, ya, dia akan membuat labelnya menjadi 00 gitu ya. Jadi labelnya yang untuk nampilkan ini label set label teks ya. Set label satu teks ya, kita masukkan di sini. Ya, kita buat menjadi 0 ya. 0 kita ambil konstanta di sini. Ini dibuat persis tadi tampilan awal ya. 00 jam, titik 2, 00 menit, titik 2, 00 detik, titik 000 ya. Jadi persis dengan yang tadi di desainer tadi ya. Terus kemudian tombol resetnya itu jadi false ya. Tombol resetnya akan berubah menjadi false. Terus nanti yang aktif lagi tombol reset gitu ya. Tombol reset, tombol start. Ya, tombol startnya ini menjadi true. Ya, karena nanti setelah di reset itu bisa dipakai lagi, ya pakai lagi itu dengan menekan tombol start. Ya. Oke, ini tombol-tombolnya. Nah, terus kemudian ini timernya ini ya, timernya enable itu dia akan nanti menghitung ya. Jadi ini komponen timer ya. Ya, ini when clock satu timer ya. Jadi kalau timernya jalan, ini seperti ini timernya jalan ya. Kemudian dia akan menghitung ya. Menghitung ya, durasinya, durasi stopwatch. Kita buat variabel lokal di sini ya. Ini pakai variabel lokal. Ya, variabel lokal ini taruh di sini. Ya, terus kemudian clocknya itu mulai ngitung ya, clocknya durasi. Ya, ini misalkan kita kasih nama durasi ya. Jadi kan counternya stopwatch kan akan ngitung ya, ngitung disimpan di variabel durasi namanya ya. Nah, itu didapatkan dari mana? Ini kan variabel aja, variabel lokal ya, variabel. Nah, dia ngitung ini durasinya dari counter ya, durasi dari counter. Ya, ini clock durasi ya, clock durasi nanti mulai dari start ya, start itu mulai dari tadi variabel yang awal tadi, nanti berakhirnya sampai berakhir clock ya. Ya, kita pasang di sini. Ini clock durasi ditaruh di variabel namanya durasi. Ya. Startnya mulai kapan? Ya. Startnya mulai dari ini variabel counter ya. Mulai dari variabel counter.
start mulai dari variabel counter ya. Variabel counternya kan tadi diisi clock now ini ya, jadi mulai dari 00 nanti sampai ini ya, jadi berhentinya kapan ya, ini dianggap sebagai clock now ya. Now-nya saat di sini ya, jadi yang tadi yang di atas tuh now-nya saat di sana ya, nanti dia ngonter terus berhenti ya, berhentinya di situ now-nya di sana ya. Kemudian kita pecah-pecah ya, jadi kita pecah-pecah menjadi ini ya, untuk menampilkan ini set text ya, jadi oke ya, jadi label 1 nanti akan menampilkan durasinya ini ya, durasi, tapi kan itu dipecah-pecah menjadi yang depan ini adalah jam, menit, detik, terus kemudian milidetik gitu. Ya. Nah, caranya untuk menggabungkan itu ya, itu dikasih text join gitu ya. Text join, dari memisahkan itu kemudian nih dikasih text join. Ya, text join ini. Oke. Text join jumlahnya ada 1 titik 2 ini 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi ada 7 string yang harus digabung. Ini sudah 2 ya, tambah 1 lagi 3 4 5 6 7. Oke, sudah sampai 7 ya. Nah, tadi titik 2 nya dikasih ini teks ya, ini taruh di yang kedua, misalkan ini titik 2 ya, tadi copy, diduplikat aja, duplikat ini yang kedua titik 2, terus kemudian satu lagi pakai titik ya. Ini pakai titik, yang milisecond tadi kan pakai titik ya. Nah, kemudian ini durasinya ini ya, kita hitung ya. Jadi kita pisahkan ya, pisahkan dari ngitung clocknya yang di atas ini ya. Nanti durasinya ini untuk memisahkan, oh ini punyanya jam, ini punyanya menit, punyanya detik, dan punyanya milidetik. Oke, yang punya jam ini ya, kita buat gini. Jadi kalau nanti angkanya satu digit, maka depannya dikasih 0 ya. Jadi mulai dari 01, 00, 01, 02, 03 sampai 09 ya. Terus kemudian 10, 11, 12 dan seterusnya. Nah, untuk bisa ngasih 0, kita buat menjadi sebuah fungsi
ya sebuah fungsi. Ya, sebuah fungsi ya kita buat yang di samping sini aja ya. Prosedur tapi ini yang berupa fungsi. Ya, fungsi itu menghasilkan, ada resultnya ini. Kalau prosedurnya ini yang tidak menghasilkan nilai, kalau ini nanti menghasilkan nilai ya. Kita buat di sini. Kemudian kita kasih variabel input nanti untuk menghitung jam, menit, detik ya. Kalau angkanya 1 digit maka depannya dikasih 0 ya. Ini misalkan si input 1 ya. Oke, ini inputnya adalah X ya. Jadi kita ukur panjangnya X ini nanti 1 digit atau 2 digit gitu ya. Kalau angka mulai dari 0 sampai 9 kan 1 digit, maka nanti depannya dikasih 0 ya. Nah caranya ya, jadi kita menghitung panjangnya karakter itu dengan menggunakan if ya, if then else ya. Di sini kita pasang if then else ya. If apakah panjangnya X ini sama dengan 1 digit ya. Kalau iya maka nanti di sini dikasih 0, 1, 0, 2 gitu. Kalau tidak ya itu maka nilainya ya sudah 10, 11 dan seterusnya. Dan ini variabelnya namanya X ya, sehingga nanti di sini dikasih 0x ya. 0x, kalau else berarti dia X gitu ya. Oke, ada yang masuk benar. Oke ya, jadi kita membuat semacam persamaan membandingkan ya. Persamaan. Nah, ini ya persamaan pasang di sini persamaan. Ya, kita mau mengukur panjangnya X. Panjangnya X itu menggunakan ini teksnya length ya. Jadi mengukur X itu panjangnya ini ya, ini panjangnya X ya, di sini ya. Ini diambil get X ya. Jadi ini apakah sama dengan 1 ya. Kita ambil dari match ini konstanta. Kalau hurufnya 1 saja ya, angkanya 1 saja, maka nanti di sini di depannya dikasih 0 ya. Maka untuk membuat itu kita harus buat join lagi namanya ya. Ini dibuat join ya. Yang di depan ini dikasih 0 gitu ya. Nolnya berupa 0 teks ya. Jadi ini ya, kemudian ini dikasih angka 0 ya, kemudian ini X ya, get X ya. Jadi nanti kalau X-nya itu nilainya 0 sampai 9, maka nanti ditampilkannya biasanya adalah 0, 00, 01, 02, 03 dan seterusnya sampai 09. Setelah itu kalau
sudah tidak sama dengan 1 digit, maka dia nampilkan langsung, yaitu get X gitu ya, nilainya X ya, kita pasang di sini. Ya, jadi ini prosedur untuk ngitung. Sehingga di sini ya label teks ini kita kita manggil untuk ini untuk memisahkan tadi ini dengan fungsinya tadi ya, kita panggil, kita joinkan di sini ya. Prosedur nilainya X ya. Nilainya X ini clock durasi ya, durasi untuk jam ya. Kita cari durasinya untuk jam. Duration, nah ini durasi to hour ya, jam ya. Kalau ini hari, duration to days ya. Ini durasi to hour, jam ya, jamnya di sini ya. Terus durasinya ngambil dari mana ya, dari yang hitung tadi di atas ini durasi, ini variabelnya namanya ini ya, diambil get. Pasangkan di sini. Oke ya, ini ngitung jamnya nanti ya, jamnya ngitung di sini. Kemudian ini menit ya, menit itu sisa hasilnya dari jam kan gitu, yang kemudian dibagi 60 ya. Jadi ini juga call prosedur ya, sama. Jadi ini panggil functionnya tadi untuk ngitung menitnya, pasang. Ini kan hanya untuk ngitung kalau 1 digit tambahin 0 gitu aja ya. Nah, sisa pembagian itu namanya modulus gitu. Ya, modulus. Ngitung-ngitung itu ada di match ya, modulus ya. Kita cari ya, ini sisa pembagian itu namanya modulus ya. Jadi durasinya ini nanti kita pakai yang di mana dibagi 60 ya, dari hour ini jadi menit itu kan dibagi 60 ya. Nah, ini cari yang clocknya duration to menit ya, di komponen clocknya ini. Kemudian kita cari duration to menit ya, tadi to hour, ini to menit ya. Kita pasangkan di sini. Kemudian ini durasi ya, durasinya kita ambil yang di sini kan variabel durasi, kita pasangkan di sini ya. Terus ini hasil bagi ya, baginya dibagi dengan 60 ya. 1 jam itu kan sama dengan 60 menit ya, maka ini di pembaginya adalah 60 ya, pembaginya itu 60. Oke, yang detik sama ya. Jadi ini sudah dihitung menit, maka berikutnya detik lagi, nanti juga dibagi sisa pembagiannya menit modulusnya ini ya, nanti dibagi lagi 60 ya, karena 1 menit sama dengan 60 detik ya. Nah, ini hitung lagi function prosedur, diambil ya, kemudian modulus di copy aja gini, duplikat ya, ini dibuang dulu
diganti dengan yang detik ya. Cari yang di clock itu durasinya detik. Second ya ini. Oh bukan, ini instan sama quantity ya. Ini yang duration ya, kita nyari yang durasi ya. Kita pasang ini duration to week, ini minggu. Kita cari clocknya duration to second ya, ini ya, yang ini. Oke, yang ini kita masukkan. Oke, ini kemudian sisa pembagian terakhir ya, sisa pembagian terakhir ini kita copy aja, copy. Nah ini duration second-nya kita buang ya. Ini kan tinggal yang terakhir durasi yang ini ya, durasi yang ribuan milisecond ya, kita pasang ini dibagi 1000 ya, ini bagi 1000 jadi terakhir 0,000 tadi yang ya, ini kita buang ke tempat sampah. Oke, ini desain blok programnya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita download ke HP? Ada yang sudah mengikuti langsung juga membuat di app Inventor? Udah. Gimana? Udah. Ya kalau enggak, ini kan saya record gitu ya. Nanti kalau memang lupa lagi gitu ya, Anda bisa buka nanti saya upload di YouTube ya. Kita taruh di sana. Kalau nanti Anda mungkin karena belajar bermacam-macam, besok belajar apa, besok belajar apa lagi, mungkin ini lupa gitu ya, buka lagi nanti di YouTube-nya gitu ya, YouTube-nya disetel lagi gitu kan, oh caranya gini, diurutkan sesuai dengan video ini gitu nanti ya, karena gini kan saya record gitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, oke, kalau ini sudah kita coba ya, kita build, kemudian kita coba di smartphone kita ya. Oke, kita build pakai APK yang QR code. Oke, tunggu sampai 100% sambil kita aktifkan AI2-nya. Kita aktifkan scannernya ya, jadi sampai keluar QR code nanti kita scan. Tunggu sebentar sampai nilainya 100% gitu. Oke, 100%. Nah, ini QR code-nya sudah muncul ya. Saya pindahkan ke HP saya gitu. Oke, sudah aplikasinya, tinggal unduh ya.
mundur dulu. Ya, kemudian kita pasangkan. Ya, sebentar kita pasangkan. Oke, sudah terpasang. Ya, stopwatch-nya seperti ini hasilnya ya. Saya tunjukkan di layar ini, di layar saya ya. Kelihatan ya. Ya, jadi seperti itu, angkanya 00 di atas ya. Nah, itu Ya, Pak. tombol yang lain. Jadi presentasinya saya stop dulu ya ini ya. Sekarang saya pakai kamera. Setting ubah tata letak dulu ya, saya lupa. Oke, sorry, ini tata letaknya pakai bar aja nih ya, di samping. Ya, ini tadi ya seperti ini. Jadi kalau tombol stopnya saya tekan-tekan, itu dia nggak akan nggak berfungsi ya. Nah, ini yang berfungsi adalah tombol start ya. Jadi kalau saya tekan tombol start, maka dia akan mengcounter. Nah, ini kelihatan counternya ya, atau ya. Jadi ini dia akan mengcounter seperti ini. Ya, kalau ditekan tombol start lagi, dia tidak akan berubah apa-apa. Dia tetap counter karena ini tombolnya sudah mati. Ya. Tombol reset pun juga sama ya. Kalau ini tombol stop tadi ya, tombol reset pun juga sama ya. Jadi dia tidak berfungsi ya. Yang berfungsi hanya tombol stop ya. Begitu saya tekan tombol stop, maka dia akan berhenti ya, berhenti seperti ini gitu ya. Nilainya berapa ya, waktunya 50 detik, 263 ya, seperti ini 00 ya. Ini stop sudah tidak berfungsi, start juga tidak berfungsi ya. Ini tombol start sama stop ditekan-tekan juga tidak berfungsi. Yang berfungsi itu tombol reset. Nah, resetnya dia kembali ke tadi yang 00 sudah lagi. disampaikan Romo Oke, gitu ya. Jadi ini tombol Tomasio start. itu menurut saya Dia akan sesuatu yang hitung. sangat bagus, dan itu akan Ya, memunculkan hitung. kekuatan yang luar biasa. Nah, kemudian ini dia stop, tadi saya stop. sempat mencatat bahwa yang dibangun Kemudian dari dia sistem ini reset. adalah tentang kesadaran akan satu tubuh. Terus Oke, berjadikan persekutuan, seperti dan itu caranya kemudian untuk semangat menonaktifkan dan kemudian tombol. ada, Sekaligus peraturan kita yang belajar untuk diharapkan membuat peraturan counter itu membangun kebersamaan menggunakan kita. clock Yang jadi dipakai pertanyaan untuk saya, stopwatch ya. ketika Ada kita yang akan mungkin membangun ditanyakan? kebersamaan mulai dari keluarga, kemudian dia sampai dengan yang lansia,
sehingga nanti tidak Ada yang ditanyakan? kembali lagi pada program masing-masing, karena biasanya kalau sudah jalan itu kemudian meskipun awalnya disusun bagus sekali, ya, kemudian di sini kembali juga lagi ada kepada yang rapat program istri masing-masing, saya, dan jadi ini memang jatuh suaranya bangunnya kedengaran. di dalam pastoral. Nah, ini untuk kita, apakah akan ada rencana Oke, ini di suara samping saya sudah berhenti. Ya, mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada? Pak, mau nanya. Ya, Kalau misalnya pas diklik itu ganti gambar itu gimana caranya, Pak? kliknya diganti gambar. Klik yang gambar mana? Ini kan satu nggak bisa gambarnya berubah startnya. Oh, gambar startnya berubah. Iya, misalnya gitu. Ya, nanti di set image-nya itu ya, jadi kalau balik lagi, ya, jadi ini di tombol start ya. Ya, ini start image-nya itu nanti apa? Diisi ya, diisi sesuai dengan pakai teks ini ya. Saya juga belum mencoba gitu ya, mungkin yang seperti itu belum coba, kita coba aja ya. Jadi gambar satu kalau nanti diklik dia akan berubah, atau tadi ntar kita balik ke desainer ya, yang uploadnya tadi tombol startnya ada yang ini ya. Tombol start satu, tombol start ya. Ya, saya belum mencoba, cuman kita coba aja ya. Nah, ini set gambarnya, image ya. Kemudian kita lupa variabelnya ini sesuai dengan nama file ini. Ini kita isikan, ini tombolnya itu ada di ini, sebentar saya cari, Narutama KBM, perangkat lunak mobile. Nah, ini tombol tadi, tombol start ini ya,
Nah ini kita lihat propertiesnya. Kita lihat properties, ya kita kopikan ini. Ctrl C, ya. Kemudian kita balik lagi ke sana. Kita isikan di sini Ctrl V, terus di slash, terus nama filenya. Ini kan nama foldernya, ya. Kita buka lagi nama filenya. Nama filenya itu, ini namanya kok aneh ini ya. Atau di copy yang di sini nama filenya ya. Sorry. Di desainernya ini itu ada nama file start. Bisa nggak sebentar nih? Kok nggak bisa di copy ya ternyata? Ya dari sini aja ya. Berarti kita kopikan dari tombol start ya, ini yang Ctrl C, JFIF ini filenya JFIF ya, saya download. Ctrl V, kedua sini JFIF, filenya JFIF. Saya download gambar ini pakai tombol startnya JFIF. JFIF ya, kita coba nanti kalau error ya kita betulin. Startnya ini nyambung ya. Nyambung banget ya. Oke ya. Kemudian kita ini ya, view. Kita tahunya nanti di HP kita. Kalau tadi tombolnya itu pakai spasi pakai coba nanti ini yang spasinya saya hilangkan ya, tidak sama dengan yang di folder. Kalau nanti error ya kita rubah. Sambil ditunggu, saya buka QR code-nya lagi. Ya tunggu bentar, proses agak
lama ini sudah 50%. Ya, kita coba, moga-moga tidak ada masalah dengan ngeload gambarnya tadi ya. Kalau nanti error akan ditunjukkan error di smartphone kita ya. Mestinya nggak perlu pakai itu ya. Kita sudah tadi sudah upload upload filenya ya. Mestinya tinggal pakai aja. Ya, coba aja ini ya. Error apa enggak? Oh, gambarnya hilang ini. Ya, gambarnya hilang. Mungkin nggak perlu pakai folder ini, tapi langsung namanya file karena filenya kita sudah upload ya. Kita coba ulangi ya. Ini gambarnya menjadi hilang ya. Gambarnya set image-nya ini hilang ya. Ini yang startnya ini gambarnya jadi hilang. Kotak atau ini ya. Coba kita foldernya kita hilangi ya. Foldernya kita hilangi, kita sudah punya hash. Ya, nama ininya saja ya, karena kelihatannya ini kita sudah ngupload ini ya, ngupload ini. Kalau kita lihat preview, oke ya, kita coba sekali lagi. Nama ininya sudah kita rubah ya. Saya belum pernah nyoba, misalnya ganti-ganti gambar. Nanti saya cari-cari ya. Moga-moga yang ini tanpa folder, karena ini sudah tidak ada hubungannya lagi dengan komputer ya, sehingga mungkin nggak perlu dengan folder-foldernya, tapi gambar yang sudah di upload di mana, di layar komputer ya, di program server. Please try in few minutes. The boot server is current. Ada apa ya dengan servernya ini? Oh, oke. Kita ulangi sekali lagi. Kalau ini tidak berganti gambar ya, nanti saya cari dulu ya lagi caranya merubah gambar
saat running program gitu ya. Oke, tunggu sebentar, masih 30. Proses, tunggu sebentar ini. Agak lama tadi mungkin ada servernya MIT mungkin ya, sedikit bermasalah tadi. Masih 30 nih. Muka-muka nggak error compile-nya ya. Ya sambil mau nanya lagi silakan yang mau tanya sambil nunggu ini ya. Nah, ini kok lama ini compile-nya. Oh, udah naik 35 ya. Sabar menunggu. Ya, 50%. Ya, 85 kita siapkan, 100 kita siapkan QR code ya, kita pindah QR code. Oke, kita unduh. Ini kita pasang. Ya, kita buka. Oke. Oh ya, bisa. Ternyata bisa. Ini seperti ini ya. Jadi start, stop. Saya buka aplikasi saya yang sudah di download tadi ya, di bawah ini ya.
Oke, jadi seperti ini gambar awalnya seperti ini. Ya, ini yang gambar awal tadi hijau, startnya. Begitu kita tekan start, tombol startnya ini berubah. Oh, benar. Kok nggak mau berubah ini? Nah, tadi kok enggak, tadi mau berubah ini. Kok hanya sekali aja nih? Bentar. Kita buka lagi. Oh, hanya sekali tadi berubah. Ternyata enggak berubah tadi, padahal berubah. Ini ternyata seperti ini. Kita pencet tadi berubah, tapi sekarang nggak berubah. Nah, ini tetap gambarnya. Nanti Anda coba lagi aja sendiri. Tapi tadi ini sempat berubah. Tapi ini kok tidak berubah lagi. Stop. Mana ini? Stopnya juga nggak mau. Stop. Reset. Atau nanti minggu atau hari Sabtu nanti coba ya saya perbaiki programnya lagi ya. Tapi tadi sudah pertama kali setelah download itu mau berubah lagi. Nanti saya perbaiki ya. Saya coba-coba lagi, nanti saya sampaikan hari Sabtu ya. Oke. Ya, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi. Pak, apa nggak ada modul buat pembelajaran ini ya, Pak? Modul. Lah, ini Iya, jadi kan gimana? Iya, saya masih sering error Pak di sini, Pak. Sering error di sini, Pak. Mungkin salah fungsi atau gimana gitu. Ya gini, jadi kan dulunya yang ngajar itu Pak Arif gitu kan. Ya, karena di masa pandemi ini dan lain sebagainya akhirnya dosen LB-nya itu dikurangi ya, dimaksimalkan dosen dalam ya, makanya kemudian yang dulu yang megang ini Pak Arif, sekarang yang megang saya ya, sehingga saya belum sempat membuat modul apa istilahnya RPS ya, rancangan pembelajaran semesternya belum sempat membuat. Jadi ini sambil jalan, sambil saya juga ngerjakan gitu. Jadi minggu pertama apa, minggu keduanya apa, dan seterusnya. Ya mungkin baru bisa nanti ya semester
depan saya Ibu sudah yang punya, menyampaikan satu lagi, Pak. saya sudah punya Berkaitan dengan target, maaf, ini saya menyebutnya rancangan target pembelajaran. utama, ya. Untuk target Karena utama kan kita itu dari mikro juga menghidupkan akan, lingkungan ya. Itu mikronya yang juga saya menjadi rubah menjadi ya, pakai semacam, mikro Python dan lain sebagainya target utama ya, terlebih sehingga dahulu. Apakah seperti banyak itu, yang harus Romo, saya Pak rubah, Andreas, Pak Dwi? termasuk Terima yang kasih. ini saya juga pelan-pelan ya. Jadi pembelajaran ini dan seterusnya saya kumpulkan untuk nanti di semester depan. Saya sudah punya namanya RPS, rancangan pembelajaran semester. Jadi nanti dalam satu semester ke depan itu saya sudah punya modulnya gitu. Kalau ini ya, ini istilahnya saya juga masih merancang ya, merancang modulnya dan pembelajarannya ya. Jadi saya juga harus belajar pemrograman yang ini sana ke sini ya. Jadi istilahnya saya juga mungkin belum 100% menguasai memang gitu. Saya terus terang sih. Jadi saya harus belajar berkaitan dengan yang apa tadi APP Inventor ini kilat ya. Jadi kilat bagaimana saya harus membuat ini dari yang biasanya dengan menggunakan apa flowchart algoritma, sekarang dengan menggunakan function block semua ini. lingkungan itu mereka dari pembinanya itu menyampaikan tidak semua lingkungan itu punya rekat. Nah itu yang seperti itu yang kemudian kalau error, misalkan error, silakan ditanyakan aja nanti mungkin kita bisa berdiskusi di kelas ini atau di grup WA gitu. Meskipun jumlahnya hanya mungkin 1, 2 ataupun 3 seperti itu. Dan kemudian ya, gimana? Ketika ada wilayah yang mewakili beberapa wilayah, beberapa lingkungan itu ternyata tidak meng-cover, apalagi ketika sorry, ini suara di samping saya, istri saya juga. Ini kami nanti berarti benar-benar harus fokus sungguh-sungguh untuk benar-benar menghidupkan lingkungan kembali. Seperti itu, terima kasih. Oke, ini sudah selesai. Ya, gimana? Atau suaranya bercampur tadi? Ya, sebetulnya di internet juga cukup banyak Sal, untuk belajar seperti ini ya. Jadi apa? Sifatnya nanti kita memodifikasi gitu dari yang sudah ada di internet ya, kemudian kita pelajari, terus kemudian kita modifikasi gitu. Ya, saya belajarnya modelnya seperti itu, baik mikro, baik pemrograman yang lain, saya selalu belajarnya gitu. Jadi punyanya orang lain kita amati, oh seperti ini, oh alurnya seperti ini ya, kemudian saya berusaha membuat sendiri gitu. Jadi saya ketik sendiri agar saya paham gitu. Saya paham, oh ini nanti kadang-kadang ya saya juga error dan lain sebagainya. Misalkan variabelnya tadi lupa saya ngisi gitu kan, lupa saya rubah gitu kan, nilainya nanti berubah, yang harusnya 0 gitu tahu-tahu berubah jadi 500 ya. Itu kita juga nyari dari mana ini kok 500 ini tahu-tahu ya. Kemudian program saya trace satu persatu di mana yang menyebabkan kesalahan ini ya. Oh akhirnya ketemu, oh di sini gitu ya. Terus kayak yang seperti ini ya, yang Chandra tanyakan, saya belum sempat mencoba yang hal seperti ini, tapi ya kita coba tadi, tidak ada errornya, tetapi hasilnya belum sesuai yang kita harapkan gitu ya.
tadi gambarnya belum berubah gitu ya, belum berubah ya. Tetapi secara kerja sistem tidak ada error gitu kan, ditekan ya tetap counternya jalan gitu kan, di stop counternya berhenti, di reset kembali ke 00 gitu kan ya. Nah tentunya kita perlu mencari algoritma-algoritmanya lagi agar kita bisa menemukan solusi dari apa yang mungkin menjadi permasalahan itu ya. Kira-kira seperti itu Zal. Ya kalau misalkan nanti bingung dan lain sebagainya, bisa diskusi di WA group kan. Ya, nanti errornya bisa difoto juga ya. Sehingga nanti misalkan kamu mencoba aplikasi saya ini yang saya ketikkan tadi ya, ada errornya. Nanti kan saya bisa kalau Anda errornya Anda foto kemudian atau Anda capture kirimkan ke WA group ya, nanti saya bisa ngecek di mana mungkin kesalahannya gitu. Ya, nanti mungkin saya akan bisa memberikan solusi. Kira-kira seperti itu. Ya, gimana Zal? Jelas? Atau Jelas, belum? Pak. Oh, ya, jadi Ya, sampaikan kalau aja. belum jelas. Ya, ya Zal, gimana? Sudah jelas, Pak. Kalau ada kurang jelas nanti saya tanyakan di grup saja nanti, Pak, atau saya WA sendiri nanti. Oh ya, ya kalau di capture errornya kan nggak apa-apa, nanti errornya seperti apa di capture kirim aja gitu ya, sehingga saya bisa mengkoreksi di mana letak kesalahan dari program yang kamu buat ya. Karena kan saya sudah mencoba sendiri gitu ya, mencoba memodifikasi dari punyanya orang lain gitu ya. Jadi ini punyanya orang lain kan kita modifikasi sendiri gitu. Ya, punyanya orang lain hanya tulisan start stop gitu aja ya, kita ubah pakai itu ya, kemudian di programnya ini juga kita utak-atik gitu kan. Itu sistem pembelajaran saya seperti itu ya. Oke, yang lain gimana? Ya, jadi nanti kalau kan kita usahakan ya, termasuk nanti di handphone Anda itu, Anda buka speknya itu, nanti sensornya apa saja yang bisa dilakukan di handphone Anda. Mungkin setiap mahasiswa kan tipenya handphone beda-beda ya, tentunya spesifikasi sensornya itu juga berbeda-beda. Nah, mungkin nanti ini clock, kalau clock itu pasti ada lah, semua jam itu pasti memakai clock ini kan ya, setiap. Nah, mungkin nanti kan ada misalkan accelerometer ya, kita membuat misalkan accelerometer itu kan garis XYZ gitu kan ya, XYZ. Misalkan kita bisa membuat aplikasi untuk memanfaatkan sensor giro accelerometer itu yang ada di handphone Anda. Kita bisa membuat aplikasi yang namanya Waterpass gitu ya. Waterpass tahu ya, yang untuk mengukur keseimbangan agar garis lurus ya, ya seperti itulah kira-kira ya. Nanti satu persatu kita kupas ya, termasuk nanti kita juga belajar speech recognition ya, kemudian ada text to speech gitu ya. Jadi Anda ngetik nanti muncul suara ya, misalkan Anda ngetik kampus ya, nanti akan keluar suara kampus gitu. Sampai nanti juga kita bisa
komunikasi ya. Ya kalau offline mungkin saya punya satu robot gitu untuk bisa dikendalikan dengan suara gitu. Ya, jadi nanti misalkan kita mengendalikan suara buka, ya, misalkan untuk buka pintu, ya, tinggal buka, nanti tutup, ya, dia akan tutup sendiri dan lain sebagainya. Ya, satu persatu kita, ya. Kalau yang buka tutup dengan robot dengan perintah itu saya buat. Kalau Anda, buku saya ada di Google Book ya. Kalau Anda cari Google Book, nama saya gitu ya, nanti ada keluar 2 buku ya. 2 buku, satu buku satu robot gitu ya. Yang robot kendali dengan suara ya. Saya desain sama saya sambil belajar waktu itu ya, belajar untuk mengendalikan robot dengan perintah suara ya. Ada di sana buku saya. Kalau mau ya saya di kampus ada bukunya. Itu salah satu ya. Jadi saya belajar dari sana sini secepatnya gitu ya, untuk bisa menggantikan, karena di masa pandemi ini semua dimaksimalkan dosen dalam semua gitu, hampir semua gitu. Jadi dosen luar itu sekarang hampir tidak ada ya, 1-2 yang masih mau membantu dengan kondisi pandemi yang seperti ini gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi sebelum saya akhiri? Belum ada, Pak. Ya, kalau tidak ada silakan dicoba-coba belajar sambil tidak lupa. Anda sudah presensi? Sudah masuk ke Elina? Sudah, Pak. Sudah, ya. Ya. Presensinya kan sudah harus mengisikan, kalau yang judulnya kemarin sudah ngirim ya ditulis ulang gitu. Ya. Terus sama tujuan. Tujuannya sudah buat? Sudah. Ya, oke, ya. Nanti sampai pada waktunya kita bisa mengambil poinnya di UTS ya kira-kira ya, atau CP1 gitu ya. CP1 ya, progres Anda sampai di mana gitu ya. Harapannya ya salah satu mungkin sudah mulai kelar ya, programnya atau tulisannya gitu ya, yang sudah selesai. Misalkan fokus dengan apa, programnya dulu gitu ya, monggo gitu ya. Kalau saya fokus dengan tulisan saya dulu ya silahkan. Itu selama 1 semester itu cuma 1 proyek itu ya, Pak? Iya, lah apa minta lebih dari 1? Enggak, Pak. Ya kalau minta ya berarti proyek ini buat UTS, nanti setelah UTS buat proyek lagi gitu. Gitu Jangan, kan? Pak. Oh. Jangan, Pak. Okay. Ya, tapi sambil belajar menulis ya. Jadi kan rata-rata kakak kelas Anda itu kesulitannya di menulis itu ya. Ya menulis itu kan harus dibiasakan. Jadi kalau kita nggak biasa ya kita kesulitan nulis. Jadi misalkan ada objek smartphone gitu ya di dalam, misalkan ada satu kelas gitu ya, smartphone ditaruh di luar, di luar, di depan gitu ya, kemudian seluruh mahasiswa suruh mendeskripsikan handphone itu ya. Nah tentunya kan harus bisa nulis ya, dan masing-masing
mahasiswa pasti punya persepsi masing-masing terhadap smartphone itu gitu kan ya. Nah nanti mungkin akan ditulis di dalam satu narasi ya, ada mungkin yang menyebutkan mereknya, ada yang menyebutkan ukurannya, ada yang dan macam-macam lah gitu ya. Itu caranya menulis sebuah laporan. Nah, di sini kita belajar ya membuat proyek kecil-kecilan sambil menuliskan laporannya. Ya, tidak usah panjang-panjang tapi mudah dipahami gitu tulisannya. Semua. Oke. Selamat beristirahat. Ya. Oke gitu, ada lagi? Ya, kalau tidak ada malam ini kita cukupkan sekian gitu ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya. Malam. Malam, Mbak.